Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Catur Mahendra, pengawas Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu Bapak yang saya hormati, kita menjalankan amanah dari Gubernur sesuai dengan edaran dari Gubernur nomor 188 tahun 2020, juga dari Nota Dinas Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan yang terakhir dari surat edaran Bapak Sekda bahwa kita selaku ASN khususnya di bidang pendidikan kita harus WFH, yaitu bekerja di rumah. Oleh sebab itu bukan berarti kita harus menganggur di rumah, namun tetap kita harus bekerja mengontrol lembaga Bapak Ibu ke depan supaya tetap lebih baik. Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan instrumen penilaian kinerja kepala sekolah yang wajib Bapak Ibu isi sebagai bentuk implementasi evaluasi dari penguatan kepala sekolah yang sudah panjenengan ikuti beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ikuti tutorial pengisian instrumen penilaian kinerja kepala sekolah 2020 yang langsung akan saya pandu melalui jaringan internet atau disebut dengan daring. Sekian, silakan untuk diikuti tutorial dan instruktur dari saya. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, pastikan dulu sebelum masuk ke menu ini, file Excel yang saya kirim beberapa waktu lalu di WA Group itu sudah Bapak Ibu masukkan ke laptop masing-masing. Tinggal klik saja, nanti di situ filenya namanya adalah instrumen final PKKS 2020 Catur Mahendra. Pada saat panjenengan klik, biasanya di masing-masing laptop tidak sama, muncul kata-kata update, continue dan seterusnya. Kemudian itu diklik saja continue, update, tunggu sampai muncul tampilan seperti yang ada di layar Bapak Ibu, seperti yang saya tampilkan ini. Apabila sudah nyampil menu seperti ini, maka langkah berikutnya Ibu Bapak tinggal klik menu yang ada di layar ini satu persatu. Kita mulai dari registrasi penilaian. Kita klik, kita isi Ibu Bapak sesuai dengan lembaganya panjenengan masing-masing. Untuk data penilai sudah saya tuliskan, kemudian juga untuk data atasan langsung Bapak Ibu juga saya ditulis. Kemudian tanggal penilainya tidak perlu dituliskan, hanya perlu dituliskan Pamekasan sama April. Bisa juga panjenengan tulis tanggalnya pada saat panjenengan mengisi. Jadi antara satu kepala sekolah dengan yang lain tidak akan sama, tetapi skopnya masih dalam bulan April, masa COVID 2019 yang bekerja di rumah, dari rumah. Bagi contohnya misalnya ini saya tulis Adi, contohnya namanya Adi, namanya SMA Angkasa, dan yang lain ditulis. Kalau sudah semuanya ditulis Bapak Ibu, ada langkah berikutnya yaitu men-save dari apa yang sudah panjenengan tulis ini atau langsung menuju ke menu berikutnya. Kalau saran saya, begitu panjenengan menulis atau mengisi dari submenu yang pertama ini registrasi, langsung Ibu Bapak menuju menu berikutnya, yaitu menu rekapitulasi. Dalam menu rekapitulasi ketidakhadiran kepala sekolah, di sini nama kepala sekolahnya sudah dengan otomatis tercantum pada saat panjenengan isikan di registrasi pertama tadi. Yang perlu panjenengan isikan adalah yaitu terlambat, ulang lebih cepat, dan tanpa keterangan. Ini saya del dulu. Jadi Bapak Ibu misalnya pada bulan Januari Bapak Ibu pernah terlambat, tetap diisi, tidak mempengaruhi nilai panjenengan Ibu Bapak. Jadi kita seperti yang saya katakan awal tadi, data ini akan valid, dapat diukur jikalau Bapak Ibu mengisi dengan jujur. Contoh misalnya dalam bulan Januari setelah dihitung 3 hari misalnya panjenengan terlambat, setelah dihitung ternyata menitnya 60 menit, diketik langsung kita enter. Kemudian pulang lebih cepatnya misalnya 50 menit. Kita kemudian tanpa keterangan, hanya misalnya ini, yang mudah-mudahan tidak terjadi pada sekolah binaannya Pak Catur. Tidak masuk tanpa keterangan, misalnya dalam bulan Januari satu bulan itu 2 kali misalnya, kita ketik aja 2, kemudian langsung kita enter. Maka di dalam layar monitor sudah rumusnya dihitung bahwasanya pada bulan Januari rekapitulasi ketidakhadiran kepala sekolah dan
hadirnya kepala sekolah itu 95%. Artinya ketidakhadiran panjenengan kurang dari 5%. Sudah cukup bagus. Demikian pula untuk Februari, Maret, April dan seterusnya. Perlu dipahami Ibu Bapak Kepala Sekolah bahwa pengisian di sini bukan berdasarkan hari atau jam, tapi berdasarkan menit. Jadi panjenengan misalnya sudah ketemu jam, ya dihitung per menitnya berapa. Dan hari ini, hari tanpa keterangan itu ditulis angka. Jadi menurut Undang-Undang Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang ASN, maksimal tidak masuk tanpa keterangan ASN itu dalam 1 tahun itu 46 hari. Jadi kalau sebenarnya 1 tahun kita total Januari sampai Desember di sini itu 46, maka ASN tersebut akan disanksi, dipecat. Itu kalau ASN yang negeri. Kalau yang swasta ya mungkin jadi bahan pertimbangan untuk yayasan diangkat atau tidak. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Oke, Ibu Bapak Kepala Sekolah, itu tadi cara pengisian rekapitulasi ketidakhadiran kepala sekolah. Sama dengan tadi. Setelah diisi semua Januari sampai bulan Desember tahun yang lalu, maka kita kembali ke menu berikutnya, yaitu penilaian sasaran kerja. Kita klik, ada 3, yaitu sesuai dengan kompetensi kepala sekolah, yaitu yang dinilai adalah kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kewirausahaan. Maka dari menu ini kita klik satu persatu untuk diisi datanya secara jujur. Yang pertama yaitu manajerial. Saya klik di sini. Di sini ada beberapa sub kegiatan. Ada di sini 86 kegiatan. Setiap kegiatan ada sub kegiatan yang harus kita isi. Memang di sini 0 karena masih belum diisi. Caranya mengisi adalah mengeklik salah satu dari kegiatan 1 sampai 85 yang ada 86 yang ada di tampilan ini. Kita cek dulu, yaitu nomor 1 mengembangkan perangkat pembelajaran. Kita klik, maka di sini yang panjenengan isi jumlah seluruh guru, kemudian jumlah guru yang mengembangkan perangkat sesuai dengan keadaan lembaganya panjenengan masing-masing. Saya contohkan misalnya jumlah seluruh guru di sini 20. Kemudian yang mengembangkan perangkat juga 20, di semuanya mengembangkan perangkat, maka perolehan nilai yang panjenengan peroleh di aplikasi ini 100% dan nilai skornya adalah 4. Namun sekali lagi Bapak Ibu, isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu. Bu, setelah diisi kita kembali ke materi lagi, kemudian meneruskan kepada kegiatan-kegiatan nomor 2. Dan kedua juga demikian, tinggal menyentang saja. Contohnya di sini indikatornya memfasilitasi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Dokumennya adalah perangkat pembelajaran. Seandainya saya selaku pengawas bisa langsung datang, maka kami cek satu persatu. Tapi karena dalam kondisi seperti ini, kita gunakan area daring untuk bisa menjaring administrasi penilaian kepala sekolah. Bapak Ibu tinggal mencentang di sini. Kalau misalnya bukti yang teridentifikasi panjenengan di seluruh guru ada program tahunan, ada, kita centang. Di Labus ada, kita centang. FTP juga ada. Ajar, mungkin struktur. Kalau misalnya evaluasi belum ada, tidak usah diisi. Tapi kalau misalnya ada, silakan diisi. Ini dalam hal ini saya contohkan, misalnya alat evaluasi dan buku nilainya masih belum ada, maka ini skornya 3,33 secara otomatis. Langsung aja panjenengan menuju ke kegiatan berikutnya. Nomor 3 ini saya contohkan, atau langsung saya misalnya nomor ini. Nomor 39, mengembangkan melengkapi ruang pimpinan. Kita klik di sini. Di situ ada luas ruangan minimum dan seterusnya. Jikalau misalnya tidak sesuai dengan ini, tidak perlu dicentang Ibu Bapak. Tapi kalau memenuhi atau mungkin layak, dicentang saja. Ada lemari pasti kita centang di sini. Meja kursi pasti ada. Dan kemudian papan statistik, simbol kenegaraan, misalnya gambar presiden. Apa, klik saja, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, jadi ada hal yang semuanya harus diisi oleh Bapak Ibu. Di sini ada katakan tadi 86 item dan setiap item kegiatan ada sub kegiatan yang harus diisi. Oke Bapak Ibu, itu
tugas manajerial seorang kepala sekolah yang harus panjenengan isi. Kemudian kembali lagi ke supervisi berikutnya, yaitu menu yang kedua, yaitu menu supervisi. Kita klik, ternyata menu supervisi ini jumlah kegiatannya lebih sedikit dibanding dengan manajerial. Ini hanya 22 kegiatan. Sama dengan manajerial tadi, Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, untuk mengisinya panjenengan tinggal klik uraian yang ada di tengah. Maka dia akan muncul sesuatu yang panjenengan isi. Contoh tadi, jumlah gurunya 20. Kemudian diisi lagi jumlah guru yang menyusun RPP lengkap secara sistematis. Misalnya di sini harinya 18. Cek. Maka akan muncul nilainya yaitu 90%. Secara otomatis skornya 2. Dan ini jangan khawatir Pak Ibu Bapak. Saya katakan dari tadi, isi secara jujur sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah panjenengan masing-masing. Oke, kita kembali dan seterusnya Bapak Ibu diisi sampai penuh. Setelah diisi sampai penuh, panjenengan kembali lagi untuk mengisi menu penilaian sasaran yaitu kewirausahaan. Kita klik dan menyiapkan institusi pasangan DUDI salah satunya. Di sini isian data hasil pemantauan. Biasanya di sini pada saat prakerin atau PSG itu ada data-datanya pemantauan pada saat prakerin, maka kita ketik di sini. Kemudian data hasil supervisi di praktek di dunia usaha dan industri, analisis data dan seterusnya, panjenengan klik di sini. Karena tindak lanjut bagaimana setelah kita menganalisis dari siswa-siswi kita yang praktek di institusi pasangan di dudinya masing-masing. Mau dilanjutkan atau tidak? Ini nanti ada rencana tindak lanjut yang dikerjakan biasanya oleh kaprokliknya masing-masing. Itu Bapak Ibu. Jadi isi terus sampai 12 item. Contohnya sini biaya. Pada saat menulis biaya, ini Ibu Bapak sesuaikan dengan RKA. Nah, di sini menulis jumlah nominal angka. Misalnya biaya keseluruhan untuk RKA pengembangan pendidikan misalnya 20 juta. Tanpa harus menggunakan titik Bapak Ibu. Jadi tanpa harus menggunakan titik, kita ulang lagi. Kita del, langsung kita 20 juta misalnya. Tanpa titik, begitu kita enter dia otomatis dia akan mengisi sendiri. Kemudian membelanjakannya misalnya dibelanjakannya 19 juta misalnya. Terus tanpa titik dia akan muncul dan seterusnya dan seterusnya. Itu pada saat kita akan mengeklik yang isian angka atau keuangan dan seterusnya diisi sampai penuh. Kemudian kita kembali ke setelah ini terisi semuanya, pastikan semua, maka kita kembali ke menu berikutnya. Realisasi sudah, rekap sudah, kemudian penilaian pengusaha profesionalisme, diklat dan seterusnya. Ini perlu kita klik juga. Yang diklik di sini, Ibu Bapak, yang dicentang-centang ini sudah ada dari aplikasi, panjenengan tinggal mengisi volumenya. Misalnya panjenengan pernah mengikuti, lamanya ini kita tulis 1. Pada saat kita nggak pernah mengikuti, 0 aja atau dikosongi. Kosongi. Pada saat tidak pernah mengikuti, kosongi saja. Tidak. Kalau kita klik maka dia akan memberikan sebuah sinyal bahwa dia diprotek, tidak bisa diisi lagi. Yang diisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah volumenya yang ada di sini. Sekali lagi, untuk yang mengembangkan diklat fungsional itu yang diisi adalah volumenya Bapak. Baik, begitu. Ini ada lagi juga di sini. Jadi untuk melaksanakan diklat fungsional, Ibu Bapak, tolong jangan lupa setelah ini diisi kosong, ini ada lagi ya sub menu berikutnya di sini ke belakang. Akan kelihatan efektif. Jika tidak ada, maka volume dikosongi saja. Terus klik lagi. Kalau sudah diisi semuanya, kita kembali ke menu berikutnya. Rekapitulasi tadi sudah, penilaian usaha sudah, kemudian ini penilaian perilaku kepala sekolah. Ini kan berlaku oleh pengawas, oleh guru, silahkan panjenengan tuliskan di sini. Ini bisa diisikan oleh waka, wali kelas, silahkan Bapak Ibu perintahkan atau kirimkan
aplikasi ini kepada guru-guru untuk mengisi, kemudian hasilnya panjenengan kopikan di masing-masing aplikasi. Jadi sama. Karena kita tidak ketemu dengan guru secara langsung mungkin, atau mungkin 1-2 perwakilan silahkan bisa mengisi ini. Itu respondennya perilaku adalah pengawas sendiri, guru, perpus, lab, min, komite, dan peserta didik. Peserta didik pun itu juga diwakili saja, diwakili. Satu diwakili boleh diisi di kolom-kolom yang ada di sini. Sekolah bertingkah sopan, skor yang tertinggi 2, skor yang tengah-tengah 1, jika tidak sama sekali 0. Secara otomatis skor akan mengolah hasil dari yang resmi. Itu Bu Bapak tentang aspek perilaku. Ke menu lagi, awal perilaku sudah, kemudian nilai takaran secara otomatis nanti akan masuk nilainya seperti ini. Bapak Ibu jangan khawatir pada saat nanti mungkin nilainya nanti kurang sesuai yang diharapkan, Ibu Bapak bisa menghubungi kami atau bisa dicek cross check ulang bahwasanya mungkin ada beberapa isian yang belum terisi sehingga mempengaruhi nilai yang ada di sini. Jadi praktis Bapak Ibu, yang panjenengan isi hanya menu registrasi, rekapitulasi kehadiran, penilaian sasaran kepala sekolah, penilaian usaha, perilaku kepala sekolah, itu saja. Jangan rekap ini adalah aplikasi yang akan menghitung. Sedangkan untuk SNP, secara akreditasi ini adalah yang sudah termaksud otomatis diisi sesuai dengan impian Bapak Ibu yang pertama tadi. Jadi tidak perlu diisi menu ini, karena yang menu ini yang isinya adalah, saya kira itu Ibu Bapak yang saya hormati, tutorial pengisian penilaian kerja kepala sekolah. Jikalau ada hal-hal yang kurang jelas ataupun mungkin masih menemukan kendala, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan operator atau langsung menghubungi saya. Saya kira itu Ibu Bapak yang saya hormati, selamat bekerja dan saya tunggu isian ini dikumpulkan ulang, setelah diisi kemudian di-share kembali ke saya pada saat bulan April, paling lambat sebelum akhir April, karena laporan pada akhir April ini akan saya laporkan menjadi kinerja pengawas untuk program penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah bukan tutorial yang saya berikan tadi, tinggal panjenengan mengisi pilihan, kemudian mengisi angka-angka sesuai dengan apa yang ada di sekolah panjenengan masing-masing. Pesan saya selaku pengawas, data yang panjenengan masukkan itu akan valid dan dapat diukur jikalau panjenengan isi dengan kata jujur. Sekali lagi, data itu akan valid, bisa dinilai dan kami ukur apabila data yang panjenengan masukkan dimasukkan secara jujur. Saya kira itu Bapak Ibu, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain, pada tutorial yang lain di dalam masa-masa COVID sekarang ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam SMK hebat, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.